Halo teman-teman Grammers, kembali lagi bersama kami dari tim Grammers di video yang memang secara khusus dan secara spesial ditayangkan di hari Valentine pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, Valentine ini biasanya identiknya adalah dengan cinta, tetapi ketika kita berbicara tentang cinta, pastinya tidak hanya cinta kepada pasangan atau kepada lawan jenis, tetapi cinta yang dibahas di acara Grammers kali ini adalah cinta kepada kakak dengan adik, kemudian cinta kepada diri sendiri, dan juga cinta kepada teman. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi saya, untuk edisi yang kali ini, ada hal yang paling spesial yang kami tampilkan, yaitu kita memuat pandangan 7 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo tentang apa yang mereka maknai dari cinta, dan kemudian mereka menjelaskan isi dari buku-buku yang sudah mereka baca sampai mereka memaknai, oh ini ternyata makna dari cinta tersebut. Hal yang mereka bahas mengenai cinta bukan hanya tentang apa sih arti dari cinta, tetapi mereka juga membahas tentang bagaimana cinta tersebut diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pastinya mereka akan menceritakan sedikit mengenai blurb atau review dari buku tersebut. Baik teman-teman Grammers, sekarang kita akan lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo memberikan review-review mereka mengenai buku-buku yang sudah mereka baca. Silakan ditonton videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk di-like dan tinggalkan komentar untuk nanti kita diskusikan bersama-sama mengenai buku tersebut. Dan untuk pemaknaan cinta di dalam novel tersebut, terdapat cinta antara kakak beradik dan cinta antara biru laut dan Anjani sebagai pacarnya, dimana di dalam novel ini dituliskan mengenai beberapa upaya dari biru laut untuk mengabarkan keadaannya dalam keadaan disiksa dan memberitahukan pesan kepada sang kekasih untuk tidak khawatir, dan memberitahukan kepada keluarganya untuk mengabarkan kepada keluarganya ini untuk tidak khawatir bahwasanya dia dalam keadaan baik-baik saja. Kalau menurut aku setelah membaca buku ini tuh ternyata cinta itu datang dengan sendirinya gitu. Tidak bisa direncanakan untuk siapa dan kapan. Terus cinta itu harus tulus dan juga menerima apapun kekurangan dari seseorang yang kita cintai. Harus ikhlas dan tidak mengharapkan timbal balik dari mereka. Karena si Utara itu ada trauma sama kehidupannya dia di sebelumnya, basicnya dia sebelumnya itu kan dicatur. Nah, dengan kekurangan yang dia punya, karena dia punya kelemahan, apa sih istilahnya tuh, kelemahan dalam berpikir. Karena dia punya kelemahan dalam berpikir yang which is dia tuh benar-benar susah untuk belajar dan cari potensi di dalam dirinya. Dia tuh sebenarnya dia mau apa sih gitu. Apalagi keluarganya itu tipikal orang tua yang sangat strict itu dan nuntut dia, karena lu dari awal udah mupuk mimpi lu di bidang catur, jadi lu harus jadi catur terus gitu, harus ngeraih mimpi itu sesukses itu. Sedangkan si Jafir tuh dengan si Utara yang keluar dari zona nyamannya dia dan cari jati dirinya dia yang baru, Jafir tuh orang yang mengayomi dan merangkul Utara supaya ayo Utara, lu tuh bisa. Jadi berkembang sama-sama gitu. Begitupun dengan Utara, dengan backgroundnya Jafir yang punya segudang luka di dalam dirinya dia, di kehidupannya dia. Utara jadi istilahnya obat penyembuh buat Jafir buat ngelewatin traumanya dia. Jadi setelah membaca buku ini, saya mendapatkan pesan moral bahwa ada beberapa hal yang harus dan yang tidak harus kita lakukan atas dasar cinta gitu. Setelah baca novel ini, aku jadi punya konsep cinta sendiri gitu. Jadi cinta itu adalah ketika kamu berhasil memahami diri kamu sendiri, ketika kamu berhasil memahami apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan, dan yang paling penting adalah ketika kamu berhasil bilang no ke orang-orang yang bikin kamu muak, bikin kamu sedih, dan bikin kamu lelah untuk jalanin kehidupan yang lebih santai gitu. Jadi say no dari sekarang. Setelah membaca buku ini, saya memaknai bahwasanya cinta itu harus seimbang. Ketika kita mencintai orang lain,
kita tidak bisa mencintai orang tersebut terlalu berlebihan sampai-sampai kita melupakan kepentingan dan kapasitas diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah dalam mencintai kita harus meletakkan harga sebuah percaya, karena cinta tanpa dilandasi kepercayaan sama saja racun bagi diri sendiri dan bagi pasangan kita. Makna yang saya ambil dari buku ini yaitu cinta itu tidak bisa dipaksa. Saat kamu mencintai seseorang, itu sepenuhnya adalah hakmu. Begitupun sebaliknya, itu haknya untuk mencintaimu apa tidak. Kamu tidak bisa memaksanya untuk mencintaimu hanya karena kamu mencintainya. Cinta yang benar adalah cinta yang tumbuh dari hati dan bukan dari paksaan. Cinta terhadap kakak dan adik di dalam buku ini digambarkan adalah kakak beradik yang dengan latar belakang dan kesukaan berbeda-beda, tetapi kakak beradik ini saling mendukung dan saling rindu untuk bersama. Menurut aku bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi kita kan hidup bersosial ya, punya teman, punya keluarga gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mencintai itu tidak bisa direncanakan untuk siapa dan kapan. Harus tulus, tidak mengharapkan timbal balik dari orang yang kita cintai. Karena kalau misalnya untuk seseorang yang ngejalin relationship itu ngajarin buat kita ngejalin relationship tuh bukan cuma buat ya cari romantisnya aja, tapi tuh buat tumbuh bareng, berkembang bareng. Setelah saya tahu makna cinta itu, jadi saya untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari, saya bisa lebih selektif lagi saat memilih pasangan nanti untuk pasangan masa depan saya gitu. Apakah orang ini sesuai dengan kriteria yang baik itu kayak gimana, dan lain-lain. Bisa banget. Jadi konsep cinta yang tadi adalah sebenarnya hal yang paling aku pelajari dari hal yang paling aku cari gitu. Jadi aku tipe orang yang agak susah bilang tidak. Jadi setelah baca novel ini jadi belajar, oh aku harus bilang tidak ke orang-orang yang bikin aku capek, yang bikin lelah, yang bikin muak gitu. Dan salah satunya juga adalah untuk lebih ke love yourself sebelum kamu mencintai orang lain. Jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri adalah menurut aku pelajaran yang paling susah, dan novel ini sedikit membantu aku untuk bisa lebih belajar untuk mencintai diri sendiri. Bagi saya pribadi, tentunya ini bisa diterapkan, meskipun agak-agak dongeng ya cerita dalam harga sebuah percaya. Apalagi bagi teman-teman yang ditinggal lagi sayang-sayangnya, pasti butuh waktu bertahun-tahun nih buat move on. Jadi harga sebuah percaya layak dibaca untuk diterapkan dan untuk dipercayai bahwasanya ketika kita sedih, ditinggalkan orang yang kita sayang, dalam keadaan menggantung, kita harus mencari berbagai kesibukan dan berdamai dengan kesedihan itu. Tidak perlu buru-buru untuk move on. Tentunya bisa saya terapkan ke kehidupan sehari-hari karena selama saya menjalin hubungan, saya tidak memaksa untuk seseorang mencintai saya atau suka kepada saya. Tentu saja saya akan merekomendasikan ini kepada orang lain, terlebih kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana sejarah orang-orang yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia, telah memperjuangkan demokrasi, yang telah memperjuangkan kebebasan berpendapat di negeri ini. Dan tentu ini sangat relate bagi mahasiswa-mahasiswa dan kalangan-kalangan yang memperjuangkan mengenai idealisme, mengenai tetap berpikir dan bersikap kritis di dalam kehidupan ini. Sangat merekomendasikannya karena menurut aku, apalagi yang di zona-zona friendzone, harus baca ini sih supaya tahu mau menyimpan rasa atau mengungkapkan gitu. Sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca sama semua orang. Ada banyak nilai-nilai kehidupan di dalamnya dan ngebuka cara pandang kita soal cita-cita. Yang tadinya kita bingung, cita-cita itu kan menurut kita kayak, oh karena gue basicnya di bidang ini, berarti cita-cita gue akan di bidang yang sama juga. Padahal no, itu nggak ngejamin lo gedenya bakalan jadi apa sesuai sama basic lo. Saya akan merekomendasikan buku ini 100%. Gitu. Cinta itu adalah
sesuatu yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi dengan mengetahui apa makna cinta yang sebenarnya, supaya kita lebih aware lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku bakalan ngerekomendasikan novel ini ke teman-teman aku, ke kerabat aku, atau ke kenalan-kenalan yang kalau misalnya mereka bertanya tentang novel apa sih yang bagus gitu. Karena novel ini betul-betul relate sama kita, terlebih buat yang umurnya udah kepala 2 atau kepala 3, kita bakalan dapat banyak pembelajaran dan bakalan sadar kalau ternyata fase kehidupan itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Saya rasa buku ini layak untuk dibaca dan bisa direkomendasikan untuk teman-teman yang sedang mencari rekomendasi novel baru yang ingin dibaca. Iya, saya akan merekomendasikan novel ini karena sangat cocok buat yang sedang lagi kasmaran, mendekati seseorang. Bagaimana teman-teman Grammers setelah mendengarkan review dari 7 orang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo? Memang ternyata banyak banget nih yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah mereka review. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, 7 mahasiswa tersebut berasal dari jurusan dan juga angkatan yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa melihat bahwa memaknai cinta itu ternyata abstrak banget. Dari yang satu dengan yang lainnya, mereka memaknai cinta itu adalah hal yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan teman-teman Grammers sendiri? Seperti apa cinta yang ada di dalam hatinya teman-teman Grammers? Bagaimana cintanya teman-teman Grammers kepada orang tuanya? Dan juga bagaimana cinta yang dimaknai teman-teman Grammers kepada teman, kepada kakak atau adik, ataupun kepada pasangannya Grammers? Nah, satu lagi yang paling penting, bagaimana cinta yang teman-teman Grammers maknai untuk diri teman-teman sendiri? Jangan lupa banyak banget baca buku, kemudian merubahlah yang namanya sifat-sifat kita, yang namanya, buku ini nih banyak nih yang kemudian di spoil, kayak di spoiler kayak gitu kan. Tapi teman-teman kemudian lihat bahwa membaca buku itu bukan berarti kita hanya tahu tentang ceritanya doang, tetapi ada pesan-pesan moral yang bisa diambil dari dalam buku tersebut. Dan hal itu adalah bentuk cintanya teman-teman kepada diri sendiri dengan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah kosakata, dan pastinya itu akan berdampak positif untuk diri teman-teman sendiri. Nah, itu bagi saya ya yang namanya mencintai diri sendiri. Bagaimana teman-teman Grammers? Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan meninggalkan komentar supaya untuk berikutnya lagi kita bakalan lihat nih seperti apa sih buku-buku yang disukai oleh teman-teman Grammers. Siapa tahu ada ide dari teman-teman sekalian yang bisa kami adopsi untuk kami tayangkan di channel yang berikutnya. Salam literasi. Bagaimana cerita di dalam novel itu? Jadi novel ini bertutur jadi novel ini bertutur tentang Tarik ulur. Tunggu 1 menit. Cut, yes. Ulang. komunitas dan Tunggu, tegang banget sih. Tegang banget kayak. Ayo ulang. Novel ini menceritakan tentang kisah Dilan dan Milea. Tarik ulur. Buku tunggu ulang Ibu, tunggu. Seperti itu. Ibu terlalu panjang, ulang saja. Nggak apa-apa, boleh. sedikit saya bercerita mengenai novel ini. Jadi novel ini Karena relate dengan aku gitu loh. Gue takut banget. jadi novel ini Tarik ulur. Tunggu Ibu, aduh. Ulang. jadi novel ini terangkat dari Ibu tunggu, baca dulu. Gak apa-apa kan Bu? Lupa. Ternyata cinta itu Apaan ya? Lupa lagi. Ceritanya sangat Baru seminggu. Tarik ulur. ulang. walaupun novel ini hanya novel fiksi. Yes. Kok lu gak spoiler sama gue? ya Seperti itu. Cut. Tarik ulur. Jadi untuk Apaan ya? Tunggu dulu Raga, gue mikir dulu. Aku lupa. Apa? Ya aku jangan diliatin, aku takut, Mama. Ulang nggak? Iya, kepala gue bulat banget ya. Ya betul, kepala lu apa kotak selama ini? Jadi kepala gua bulat amat. Cantik lah ya, asli beneran deh. Sekali
Oke. Mama. Besok malu datang. Iya, besok malu. Over lagi saat kita Apaan ya? Jafir sama si Utara ngapain? Lupa lagi gue. Seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa jawab, Ya, Oh, bisa sih, tunggu. Tarik ulur. alhamdulillah ya Allah. Oh belum? Itu yang satu. Hah? Masih ada? Masih ada. Terima kasih. sudah ya, waduh. Oke.